selamat malam para master dan semua peserta live streaming bersama JM Roni Rianto. Malam ini sudah ada 3 antrean pertanyaan dan testimoni. Untuk peserta yang bertanya maupun testimoni, mohon untuk memperkenalkan nama dan dari daerah mana. Selain pembicara dan penanya, mic peserta mohon di-mute atau dimatikan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Sri Sumartini. Ibu Sri, mohon silakan. Oh, saya urutan pertama. Ya sudah, oke. Saya siap kok. Ini sudah saya catat dan saya akan baca saja supaya cepat karena ini yang paling urgent. Mohon validasi. Setelah inisiasi yang pertama, saya doa jiwa rezeki sejati. Posisi duduk di kursi kasir. Setelah afirmasi saya baca 3 kali, terus musik saya setel, saya dengarkan. Saya menikmati vibrasi, energi di lagu itu. Dan saya melihat ada butiran-butiran emas melayang-layang masuk ke resto saya dan memenuhi ruangan. Bersama dengan itu, banyak sekali pembeli datang. Tiba-tiba, GM, seperti ledakan rezeki. Tapi hari Jumat, Sabtu pendapatan kami biasa saja. Yang kedua, hari Senin minggu berikutnya, saya afirmasi jiwa rezeki lagi. Saya didatangi Yesus. Ini yang mau saya mintakan validasi ke GM benar apa tidak ya. Beliau tersenyum, saya di blessing. Mula-mula ukuran tubuhnya biasa. Lama-lama membesar, seperti dalam cerita Bhagavad Gita waktu Arjuna didatangi Krishna. Sampai membesar dan merengkuh rumah saya. Terus lama-lama bilang, saya tidak bisa berkata-kata. Hanya terbengong-bengong dan dalam hati, apakah saya layak dan pantas? Dan beliau mendatangi saya, jangan-jangan saya halusinasi. Karena zaman dulu tidak pernah ada hal seperti ini. Mungkin ini zaman baru, nanti saya mohon GM cerita. Terus yang ketiga, kemarin itu kan, ini masih didengar ya Pak Wawan? Ya, dengar Bu. Masih. Oke. Kemarin kan di WA Group rame tentang Satrio Piningit. Saya percaya itu, tentang itu. Tapi belum yakin 100%. Saya berdoa pada Tuhan, saya minta diberi tanda bahwa beliau ada. Terus tidak ada hujan, tidak ada angin mendung. Ada ledak yang keras sekali. Sampai tetangga pada keluar tuh mau nengok ke langit gini. Terus terasa, oh ini toh tandanya. Itu berarti itu sudah Pak Wawan dan GM. Terima kasih. Grandmaster Roni Irianto, saya mengucapkan terima kasih sekali bisa berjumpa dengan Anda. Terima kasih, selamat malam. Ya, Tuhan memberkati Bu. Selamat siang GM, selamat siang Mas Wawan. Pak Suja. Malam Pak Suja. Oh, yes. Di Amsterdam lagi siang ya Pak? Ya, jam 4:20. Sore berarti ya? Sore ya. Silakan Pak Suja. Oh, tidak hanya mengatakan selamat sore saja sekarang. Tadi pertanyaan satu itu ya, yang apa benar yang dilihat tadi, apa yang didatangi Tuhan Yesus ya? Ya itu benar Bu. Bisa dibilang ya seperti itu. Tadi apa namanya yang diuraikan sangat panjang, jadi agak lupa saya. Tapi yang tadi Tuhan datang, meluk rumah, terus melihat seperti di Bhagavad Gita, ya memang seperti itu. Gitu. Ya. Bu Sri, apakah ada mau disampaikan lagi Bu Sri? Tidak ada Pak Wawan, saya masih speechless saja. Matur nuwun. Iya, ya. Okay. Baik, untuk selanjutnya Pak
Untuk selanjutnya Pak Gandung, Dewa Misana. Pak Gandung, silakan Pak Gandung. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih GM. Saya Gandung dari Bantul, Yogyakarta. Ini saya mau testimoni tentang pengajaran suci kemarin, GM. Silakan Pak. Setelah pengajaran suci kemarin, wah saya getoknya luar biasa ya, GM. Ya, apa itu Pak? Baru selesai kurang lebih 10 menit langsung diare, dan malam itu juga sering sekali diare saya, sampai 1 hari itu saya diare GM detoknya. Terus jam 10 malam, yang malam itu kan malam Minggu, malam Seninnya jam 10 itu tepar saya. Ya akhirnya saya doa ke Tuhan Yesus Kristus, akhirnya sembuh dari demam karena diare, karena kurang dehidrasi ya jadinya GM. Ya. Itu testimoni saya itu kira-kira gimana GM? Saya dulu kan GM kan pengajaran suci sudah sering saya terima dari GM. Yang ini kok saya sampai diare hebat itu GM. Mohon namanya tiap hari interaksi sama lingkungan, tiap hari tiap hari interaksi sama lingkungan, sama apa yang kita lakukan tiap hari kan menghasilkan karma. Ya namanya detok itu tiap hari Pak, bisa dibilang tiap hari sampai kapanpun selama masih hidup. Itu selama masih di dunia pasti detok. Kalau melakukan pemurnian, kalau nggak melakukan pemurnian bukan detok lagi, tapi malah kotor. Jadi dampak dari pemurnian detok pastinya tiap hari itu. Sampai kapanpun, ya nggak akan berhenti, terus detok. Gitu Pak Iya, Gandung. ya, saya tiap hari detok ini, hampir tiap mulai kapan ya, udah 2 minggu ini loh, udah kayaknya tiap hari detok terus ini GM. Ya bagus kan berarti Iya, Pak. iya. Berarti kan berhasil pemurniannya. Kayak bereaksi, ada yang pemurnian tapi nggak detok-detok karena ini kayak pemurnian jalan di tempat. Dia pikir udah pemurnian padahal nggak fokus pemurnian, masih mengakses yang negatif tanpa dia sadar, jadi nggak terlalu paham spiritual, nggak sadar masih akses negatif, jadi jalan di tempat pemurniannya kan gitu. Banyak yang seperti itu. Iya. Gitu. Kenapa bisa jalan di tempat? Ya hubungannya sama jin. Nanti setelah 3 kuasa saya mau kasih pengajaran lagi tentang kenapa perlu untuk membebaskan diri dari jin ya. Itu penting sekali. Nanti saya ajarin deh setelah 3 kuasa nanti malam. Nanti ini ya dalam Zoom ini nanti saya ajarkan materi tentang kenapa kita perlu terbebas dari jin. Tidak ada istilah jin itu tinggal di diri itu sesat itu. Karena jin itu setan atau iblis kan. Kalau membiarkan jin ada dalam diri itu sesat sekali. Seperti itu. Ya, ada yang dibilang dari lahir manusia sudah ditemanin jin, itu sangat sesat sekali. Nggak bisa seperti itu. Ya. Iya, GM. Terima kasih, GM. Mohon berkatnya, GM, untuk kami sekeluarga. Ya, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Gandung. Ya, monggo Pak Wawan. Ya, terima kasih Pak Gandung. Untuk selanjutnya Ibu Sisi dan Pak Joni. Silakan Bu Sisi. Selamat malam, Grandmaster. Selamat malam. Grandmaster, ada yang mau saya tanya. Terakhir yang itu kita Zoom itu kan tanggal 13 hari Jumat ya. Itu pas ada testi dari Dwi ya Pak itu. Nah, itu tiba-tiba tuh merinding, terus sakit kepala. Sampai malam tuh nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, akhirnya saya afirmasi terus, kuatkan stamina, sama amankan mata ketiga. Karena
udah nggak bisa dikontrol gitu, bisa ngelihat apa gitu. Nah, udah itu terus habis sampai malam habis meningkatkan stamina, terus sampai udah jam 12 baru bisa tidur. Itu tapi masih dalam keadaan sakit kepala. Malamnya mimpinya itu disuruh booster itu katanya satu untuk kesehatan kita, yang kedua untuk lingkungan rumah ya, yang ketiga itu untuk alam semesta. Baru dia ngomong keempat saya bangun sadar, terus saya nggak tahu yang keempat tuh apa. Mau minta Grandmaster jelasin boleh? Manfaat booster ya. Jadi satu kan memang pemulihan kesehatan, pemulihan keseluruhan kesehatan. Yang kedua untuk lingkungan, iya vibrasinya kan langsung memulihkan lingkungan. Yang ketiga alam semesta, karena dia memulihkan alam semesta kan vibrasinya dunia baru. Vibrasinya itu menyebarkan, pokoknya ada hubungannya sama dunia baru gitu ya. Berarti kan pemulihan dunia baru. Terus yang keempat ke hierarki, Bu. Hah? Ke hierarki spiritual. Oh, spiritual. Saya kemarin, iya hierarki spiritual. Saya kemarin sempat lihat di YouTube ya, ada pendeta bilang, bukan pendeta sih, lebih di Alkitab sih, tertulis kalau Tuhan itu mengenal kita jauh sebelum dunia dijadikan. Berarti Tuhan mengenal kita, Tuhan memilih kita ya, Tuhan memilih kita ya. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita. Karena Tuhan mengenal kita jauh sebelum dunia dijadikan. Itu apa kesimpulannya? Hierarki spiritual kan berarti kan. Ya, sebelum dunia dijadikan kan kita ada di hierarki spiritual kan? Hierarki spiritual. Nah, tahu hierarki spiritual? Iya, gitu ya ternyata. Kenapa? Iya, saya paham. Ada kan ayatnya kan? Iya. Ada. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Karena Tuhan mengenal kita jauh sebelum dunia dijadikan. Itu kan artinya sebelum kita ada di dunia ini kan kita ada di hierarki spiritual. Apakah itu sebagai malaikat ataukah itu sebagai kuasa-kuasa Tuhan? Jadi sekarang udah dapat ya. Jadi ada 4 semesta. Ya. Jadi kenapa penting sekali untuk melakukan booster? Kan di dunia baru kita masuk ke hierarki spiritual, kembali seperti semula. Kan dunia baru segala sesuatunya kudus kan, dunia baru itu kudus, segala sesuatunya kudus. Ya kita kembali ke posisi kita awal sebelum dunia dijadikan sebagai apa gitu. Berarti kan itu pemurnian sangat tinggi, tingkat tinggi. Pemurnian yang bisa membuat kita balik ke hierarki kita di miliaran tahun yang lalu, malah bukan jutaan tahun, tapi miliaran tahun yang lalu sebelum dunia dijadikan. Itu. Terus yang apa tuh yang sakit kepala itu ya sampai 2 hari kan, sampai saya kan booster, terus udah itu hilang sama sekali. Terus yang paling kaget sama saya itu anak saya bilang semenjak diinisiasi terus, yang kecil kan dulu bukan kirak, yang pertama kirak, yang kedua kirak, yang ketiga itu kan nggak baru ini ya. Terus dia bilang, Mah, sekarang kalau saya ketemu klien, saya tahu hatinya isinya apa, katanya kepalanya isinya apa, baik apa enggak, dia bilang. Hebat ya katanya. Cuman dia kan sibuk sekali, jadi kalau booster kayaknya dia belum ikut. Jamnya yang nggak ada, kadang pulang aja udah malam. Sebenarnya jam berapa sih nggak masalah sih Bu, mau malam mau pagi mau siang nggak masalah. Sesempatnya nggak booster sayang sih, justru ya bisa dibilang inti dari kirak itu kan booster sekarang. Kembali ke hierarki kan, intinya kan kembali ke hierarki. Saat dunia baru nanti, saat penyelamatan dunia baru, saat kita berhasil masuk ke dunia baru, kita ada di hierarki itu yang telah disediakan Tuhan. Itu yang dibilang Tuhan telah menyiapkan rumah-rumah, Tuhan telah menyediakan tempat buat kita di dunia baru kan, yaitu di hierarki itu kita sebagai apa nanti sana. Makanya saya udah kasih tahu sih, udah kasih arahan. Saya bilang tuh belum booster aja udah segitu hebatnya, gimana kalau sampai itu kayak mama papa kan setiap hari booster. Ya itu mah sayang waktunya itu yang enggak itu. Ya begitulah. Iya.
Ya doain aja Bu, semoga bisa booster. Ya. Atau dia sendiri diminta doa aja, kan doa singkat aja supaya Tuhan ngasih Oh, apa ya? ada. Kalau afirmasi sih ada. Udah yang singkatnya pasti ada. Terus Coba doa. Minta maksudnya Tuhan bantu dia, kasih kesempatan biar bisa booster. ya bangun lebih pagi ya. Kan bisa aja. Nah, terus kalau yang kemarin itu yang sampai sakit kepala itu hanya pengaruh dari testi itu sebenarnya nggak apa-apa kan ya, Grandmaster? Sama Kan kan ya? yang penting makanya kenapa tiap hari harus meditasi 3 kuasa sama booster ya untuk antisipasi atau pembersihan setelah interaksi dengan lingkungan. Tiap hari kan interaksi Bu, bisa macam-macam, bisa interaksi waktu di Zoom, interaksi orang yang aneh-aneh, interaksi dengan lingkungan yang ya gitulah gitu kan. Tapi kalau karena memang kita harus interaksi kan, nggak mungkin menghindar kan. Ya betul. Ya, kalau jalan pagi segala sih udah aman. Sebelum itu kan amankan dulu, terus kuatkan stamina dulu. Udah aman. Enggak itu yang cuma yang terakhir ini saya kaget. Kok bisa sampai segitunya? 2 hari. Tapi karena lumayan berat. Hari Jumat itu lumayan berat. Itu kenapa saya hari Sabtu harus cepat netralisir dengan ngasih pengajaran suci. Sabtu habis itu udah enggak ya? Habis Jum udah enggak ya? Kalau itu kan Sabtu masih sakit ya? Ya habis Jum ya. udah. Proses pemulihan. Gak apa-apa. Oke, terima kasih Grandmaster. Ya. Waktu. Berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih Pak Joni dan Bu Sisi. Untuk selanjutnya saya bacakan pertanyaan chat dari yang pertama dari Mbak Patricia Hala. Selamat malam GM, saya Patricia dari Kaltim. Saya anggota baru, mohon doanya GM untuk kesembuhan kakak saya yang terkena stroke. Mohon bimbingan doa dan afirmasi untuk kesembuhan stroke. Stroke ya. Buku yang itu belum selesai sih. Lagi mau nyelesain, cuman ada kendala kayak banyak hal baru yang mau ditulis, jadi bukunya kayak nggak jadi belum selesai. Ya, untuk stroke usahakan untuk memegang daerah kepala ya, daerah ubun-ubun, daerah telinga, masing-masing posisi itu 10-15 menit dengan niat untuk menyembuhkan dari stroke ya. Minta Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan dari stroke ya, menyembuhkan dari stroke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa tambahkan dengan pakai kuasa aliran kesembuhan mukjizat Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk membiarkan sel-sel induk anti kanker untuk menumbuhkan sel-sel baru, jaringan-jaringan baru pada pembuluh darah dan syaraf ya, di seluruh kepala, seluruh tubuh, agar terbebas dari stroke. Terus untuk terus untuk menghancurkan, memusnahkan kolesterol jahat, lemak-lemak jahat, dan segala hal apapun yang menjadi penyumbatan pembuluh darah di seluruh pembuluh darah di otak, seluruh pembuluh darah di kepala, seluruh pembuluh darah di tubuh, di jantung, dan mengeluarkan sisa-sisanya itu melalui saluran pembuangan tubuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menormalkan kadar gula darah, ya, menormalkan kadar gula darah. Terus yang merusak menormalkan kadar gula darah hingga tingkat yang paling aman untuk seluruh tubuh,
yang membuat pembuluh darah mengalami kerusakan ya akibat gula darah berlebihan. Itu terus sama ini, bentar, untuk memurnikan untuk membersihkan darah dari racun-racun, kotoran-kotoran yang membuat penyumbatan pembuluh darah, terus membuat penyempitan pembuluh darah itu melalui saluran pembuangan tubuh. Nanti bisa dicoba seperti itu. Tapi fokus ke ini ya, daerah sekitar kepala. Sekitar kepala, tempelin tangan di ubun-ubun sama di telinga. Niat untuk Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dari stroke, untuk menghancurkan, memusnahkan sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah di kepala, di otak, itu, dan untuk membiarkan sel-sel induk untuk sel-sel induk anti kanker yang terbaik untuk menumbuhkan sel-sel baru, jaringan-jaringan organ baru pada pembuluh darah yang terputus, yang rusak akibat stroke seperti itu, dan pada pembuluh-pembuluh saraf yang rusak akibat stroke. Ya, nanti bisa dicoba pakai kuasanya, kuasa aliran kesembuhan mukjizat Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, itu bisa pakai kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, itu bisa. Terus yang penting juga ya satu hal, banyak juga sakit penyakit karena serangan yang nggak kelihatan, ya serangan makhluk-makhluk gaib yang nggak kelihatan itu. Jadi niatnya pakai kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk mendeteksi, mengejar, menghancurkan, memusnahkan sempurna seutuhnya kasta tertinggi hingga ke seluruh sumber, akar, benih, pembiaknya, seluruh aura kotor, roh jahat, makhluk jahat, sifat jahat, malaikat jahat, iblis, apapun yang menyebabkan stroke, yang membiarkan stroke, yang merusak dan menghancurkan pembuluh darah pada otak, pada tubuh. Nah, itu penting sekali tuh. Ya, nanti bisa video ini nanti kan bisa ditulis afirmasinya. Gitu, Mas Wawan. Ya, baik, nah, ini udah jam 10 ya. Ya, kita masuk ke inisiasi. Ya, baik. Tadi semua praktisi yang telah mendapatkan inisiasi, ya, jadi inisiasi yang dilakukan tadi yang jadi praktisi yang mendaftar untuk inisiasi, otomatis tadi telah mendapatkan inisiasi ya. Jadi setelah mendapatkan inisiasi, maka saat itu juga telah mampu memiliki kemampuan kira, yaitu kemampuan untuk mengakses kuasa-kuasa Tuhan, ya, untuk penyembuhan, untuk mukjizat, dan untuk macam-macam. Terus, bagaimana cara untuk mengakses ya? Jadi setelah inisiasi kan otomatis telah punya kemampuan kira untuk mengakses kuasa-kuasa Tuhan, untuk penyembuhan, untuk mukjizat dan lain-lain. Terus bagaimana cara aksesnya? Cukup dengan afirmasi dan doa. Jadi karena cakra-cakra telah dibuka ya, cakra udah dibuka, cakra lidah dibuka, jadi apa yang diucapkan itu pasti akan terkabul. Jadi hati-hati dengan ucapan. Jadi caranya, cara mengakses kekuatan cukup dengan afirmasi. Contoh gini, aku niatkan menggunakan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus selama 3 jam ke seluruh tubuhku untuk membuat proteksi. Maka saat itu juga kuasa salib suci Tuhan akan membuat proteksi ke seluruh tubuh selama 3 jam. Nah, ini kan kita bentar lagi mau praktek mata ketiga, tapi sebelum praktek mata ketiga, kita buat afirmasi untuk stamina tubuh. Jadi stamina tubuh penting sekali diperkuat supaya tahan dari serangan-serangan aura kotor yang negatif, supaya lebih tahan dari halusinasi. Terus yang kedua, kita pakai kuasa untuk menyembuhkan kerusakan mata ketiga.
menyembuhkan kerusakan mata ketiga. Terus yang ketiga baru kita pakai kuasa untuk memusnahkan makhluk jahat yang mengganggu mata ketiga ya. Kita mulai pakai 3 afirmasi tersebut. Yang pertama, meningkatkan stamina tubuh supaya tahan dari serangan makhluk-makhluk negatif. Jadi caranya cukup diafirmasikan afirmasi tersebut. Ya, ulangi afirmasi yang saya ucapkan. Aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk meningkatkan stamina tubuhku agar semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, tahan terhadap stamina yang terkuras, tahan terhadap serangan sakit penyakit, tahan terhadap serangan aura kotor, roh jahat, jin, kodam, siluman, iblis yang menyerang tubuh dan diri. Nah, jadi itu tadi cara untuk meningkatkan stamina ya. Nah, terus berikutnya kita afirmasi untuk menyembuhkan kerusakan mata ketiga. Ulangi afirmasi yang saya ucapkan. Aku niatkan menggunakan kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk selama 5 jam mengalir ke mata ketigaku dan hati nuraniku untuk menyembuhkan, memulihkan seluruh kerusakan dan kehancuran pada kemampuan mata ketiga dan kemampuan hati nuraniku dari segala kerusakan, kehancuran, dan agar kemampuan mata ketiga dan kemampuan hati nuraniku semakin berkembang sempurna seutuhnya, semakin dahsyat, semakin canggih, semakin ajaib. Nah, terus afirmasi berikutnya adalah untuk menghancurkan, memusnahkan roh jahat, makhluk jahat yang merusak mata ketiga. Aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk mendeteksi, menghancurkan, memusnahkan sempurna seutuhnya kasta tertinggi hingga ke seluruh sumber, akar, benih, pembiak, intinya, seluruh aura kotor, sifat jahat, roh jahat, jin, kodam, siluman, makhluk jahat, iblis apapun yang menyerang, merusak, menghancurkan, mengacak-ngacak kemampuan mata ketiga dan hati nuraniku, dan yang menghalusinasi, merusak, mengacak-ngacak penglihatan mata ketiga dan hati nuraniku hingga sempurna seutuhnya kasta tertinggi. Ya, jadi 3 afirmasi itu wajib ya sebelum menggunakan mata ketiga ya. Seperti itu. Nah, jadi dengan afirmasi tadi, maka kemampuan mata ketiga kita bisa berkembang. Terus gimana caranya mengakses kuasa yang seperti tadi ya, mengakses kuasa ya. Kita sekarang coba untuk melatih mata ketiga. Caranya kita coba ya. Kedua telapak tangan saling dihadapkan seperti ini. Tutup mata
Niatkan dari kedua telapak tangan mengalir kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, mengalir kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, dari kedua telapak tangan mengalir ke seluruh tubuh, ke seluruh darah, ke seluruh syaraf dan otak, ke seluruh sel-sel tubuh, ke seluruh kuak-kuak tubuh, ke seluruh inti kuak dari tubuh, untuk memberikan vibrasi-vibrasi rezeki, memberikan, meningkatkan, melipat gandakan aura rezeki pada diri, agar diri diliputi oleh keberlimpahan rezeki, dan setiap saat diri mengalami rezeki, mengalami peristiwa-peristiwa ajaib yang berhubungan dengan keberlimpahan rezeki. Rasakan dari kedua telapak tangan mengalir kuasa-kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus. Rasakan seperti hawa hangat atau hawa dingin, seperti semutan, atau seperti pusaran, atau seperti listrik. Niatkan gunakan mata ketiga di dahi dengan cara ulangi afirmasi yang saya ucapkan. Aku niatkan menggunakan mata ketigaku di dahi untuk dapat merasakan dan melihat warna-warna cahaya dan bentuk-bentuk cahaya dari kuasa rezeki Tuhan yang mengalir dari kedua telapak tanganku. Tetap tutup mata santai, jangan berpikir. Cukup santai saja, tunggu 1-2 menit. Di otak akan muncul gambaran seperti telepati dari bentuk-bentuk cahaya tersebut. Jika telah berhasil merasakan warna-warna cahaya dan bentuk dari cahaya tersebut, tanyakan ke hati nurani di ulu hati. Caranya ikutin afirmasi yang saya ucapkan. Hati nuraniku di ulu hatiku, cahaya dari kuasa rezeki yang tadi saya lihat, itu fungsinya untuk apa? Jawab dalam bentuk running text di hadapanku yang jelas, yang dapat aku baca dan kulihat. Maka tunggu dalam waktu beberapa menit akan muncul running text tersebut. Kalau kurang jelas, minta hati nurani untuk memperbesar, menzoom.
Ya, cukup. Jadi seperti cara menggunakan mata ketiga dan hati nurani. Silakan yang mau testimoni tadi tentang mata ketiga dan hati nurani, silakan. Ya, Pak Triana, Yang silakan Pak. Selamat malam, GM. ya Selamat malah malam, Mbak Roni. Pada saat kita menghubungkan dua tangan, terjadi energi yang besar sekali. Terjadi aliran bubiran-bubiran emas yang sangat besar sekali. Tertulis rezeki agung Tuhan, warnanya violet. rezeki apa? Rezeki agung Tuhan. Oh iya. Warnanya violet ya. Violet, iya. Terima kasih GM, mohon tunjuk dan berkatnya. Ya. Silakan yang lain yang masih baru ya, masih baru atau masih baru pertama kali, silakan yang mau testimoni, nggak usah malu-malu. Di sini nggak ada istilahnya senior junior, semua sama ya. Boleh mencoba, GM? Ya, silakan. Tadi waktu ini mengaktifkan mata ketiga, saya melihat rumah warnanya gold. Terus barang-barangnya juga gold warnanya, emas. Terus tulisan, itu berkali-kali saya minta penjelasan apa ini betul. Tulisan itu latar belakangnya itu warna emas, tapi kok tulisannya itu bunyinya kemuliaan Tuhan, warnanya ungu. Ungu seperti rosario booster itu. Ungu. Ya. Tapi kemuliaan Tuhan kok apa ya, kok tulisannya seperti itu ya? Ya, bisa dibilang kuasa-kuasa mukjizat itu kan bagian dari kemuliaan Tuhan, Bu. Oh, iya. Kayak kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus itu kan bagian dari kemuliaan Tuhan kan sebenarnya. Ya, yang berkali-kali saya minta divalidasi oleh HN saya, tapi itu terus yang keluar. Ya, itu. Ya itu kemuliaan Tuhan. Ya. Bisa dibilang. Jadi Tuhan penuh kuasa kan berarti penuh kemuliaan. Ya. Yang lain silakan. Atau masih bingung sama mata ketiga hati nurani, silakan bertanya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada pertanyaan, kita mau lanjut ke praktek ya. Praktek untuk yang kemarin kita lanjut yang diabetes ya. Kemarin masih belum yang diabetes. Kemarin kan diabetes tapi lebih ke arah diabetes tipe 1 sih. Ini bentar lagi diabetes tapi untuk tipe 1 dan tipe 2. Silakan, ada pertanyaan? Tadi sempat saya baca di mana? Di chat ya, bagaimana cara untuk menyembuhkan cikungunya ya. Cikungunya sama liver. Ya, poinnya untuk cikungunya itu musnahkan virus ya, virus cikungunya itu kan. Jadi cara untuk memusnahkan virus bakteri ya adalah virus atau bakteri itu dibungkus terus dihancurkan, dimusnahkan. Afirmasinya gini, contoh kalau untuk cikungunya, aku niatkan selama 3 jam penuh menggunakan kuasa salib suci Tuhan, ada Tuhan Yesus Kristus untuk mendeteksi, membungkusi, menghancurkan, memusnahkan sempurna, permanen, seutuhnya, hingga ke seluruh sumber akar benih pembiaknya, seluruh virus cikungunya, seluruh virus cikungunya, seluruh virus flu, seluruh virus batuk, seluruh virus demam yang menyerang, merusak dan menghancurkan seluruh tubuh, seluruh darah, seluruh syaraf dan otak. Pada siapa kan gitu? Itu yang kalau virus cukup seperti itu sih. Silakan, ada pertanyaan? Kalau liver kan berarti sama, memusnahkan virus hepatitis,
Jadi aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa rezeki Tuhan Yesus Kristus untuk mendeteksi, membungkusi, menghancurkan, memusnahkan sempurna permanen seutuhnya hingga ke seluruh sumber, akar, benih, pembiaknya, seluruh virus hepatitis apapun, virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C apapun, yang menyerang, merusak, dan menghancurkan seluruh liver, seluruh darah, seluruh tubuh, seluruh syaraf dan otak, seluruh cairan tubuh pada siapa gitu kan. Nah itu. Terus itu kan memusnahkan virusnya. Terus yang kedua, membiarkan sel-sel induk anti kanker untuk ini menumbuhkan sel-sel liver yang baru, jaringan-jaringan liver yang baru yang rusak akibat serang-serang virus itu supaya organ liver menjadi berfungsi normal sempurna seutuhnya. Terus itu kalau liver biasanya apalagi udah lama mulai biasanya muncul jaringan fibrosis. Jadi niatkan bisa pakai kuasa rezeki, bisa pakai kuasa salib suci, bisa pakai kuasa aliran kesembuhan manusia bisa ya. Jadi aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa aliran kesembuhan manusia Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk mendeteksi, menghancurkan, memusnahkan sel-sel fibrosis, jaringan-jaringan fibrosis pada liver yang merusak, menghancurkan liver, dan yaitu menghancurkan dan memusnahkan sel-sel fibrosis, jaringan fibrosis pada liver, dan sisa-sisanya dikeluarkan melalui melalui saluran pembuangan tubuh seperti itu. Jadi pemusnahan jaringan fibrosis penting ya. Nanti digantikan oleh ini sel-sel induk yang dibiarkan untuk menumbuhkan sel-sel liver yang baru, jaringan-jaringan liver yang baru agar organ liver berfungsi normal sempurna. Itu ya. Jadi untuk yang liver itu pertama musnahkan virusnya, kedua musnahkan, hancurkan jaringan fibrosisnya, yang ketiga biarkan sel-sel induk sel-sel induk anti kanker untuk pertumbuhan jaringan-jaringan liver yang baru. Yang keempat bisa ini membiarkan sel-sel dendritik anti kanker, antivirus hepatitis A apapun, antivirus hepatitis A, B, C apapun yang pada seluruh sumsum tulang belakang, seluruh sumsum tulang, pada seluruh darah, seluruh jaringan tubuh, seluruh liver, seperti itu. 4 itu ya poinnya. Silakan, ada pertanyaan atau testimoni? Malam Grandmaster, boleh tanya? Silakan. Untuk terapi pasien itu, idealnya afirmasi dilakukan 3 kali atau cuma sekali aja, Grandmaster? Untuk terapi pasien ya? Ya, baik untuk jarak jauh maupun penanganan langsung. Sebenarnya sih kalau pengen cepat 3 kali sih. Kalau pengen biasa saja sekali. Tergantung kebutuhan gitu Pak. Kalau kita sendiri kan, karena itu kita sendiri biasanya 3 kali oke gitu. Kalau pasien kadang-kadang 3 kali ngerasa berat aja ya Pak ya. Untuk afirmasi 3 kali ke pasien kadang-kadang kayak ngerasa berat. Nggak apa-apa, mau 3 kali mau sekali nggak masalah sih. Jadi lihat situasi ya Grandmaster ya. Kenapa? Lihat situasi waktunya. Ya, lihat situasi. Begitu. Kalau penyakit infeksi kayak contoh diare karena bakteri, itu jangan sehari sekali Pak, nanti sembuhnya lama. Bisa dibilang
untuk diare karena bakteri. Kalau udah kenanya bakteri atau virus-virus yang ganas gitu, kalau bisa sehari 3 kali biar cepat sembuhnya. Gitu, Pak. Ya. Tapi kalau penyakit itunya nggak ada hubungannya sama infeksi, lebih ke arah apa ya? Mungkin kena apa ya? Ya di luar itu, di luar pertumbuhan virus sama bakteri, nah itu boleh sekali sehari. Tapi kalau udah hubungannya sama virus sama bakteri, ya kalau bisa sih lebih pemusnahannya lebih cepat daripada pertumbuhan bakteri dan virus tersebut, kan berarti 3 kali sehari. Oh gitu. Kalau untuk misalnya untuk guna-guna, kena standar guna-guna itu afirmasinya juga 3 kali atau cukup sekali aja? Kalau untuk guna-guna santet itu kan bisa dibilang stamina tubuh penting ya Pak ya. Stamina tubuh itu untuk awal-awal kan dia biasanya ngedrop parah itu 3 kali dulu kan sampai stamina oke, terus perang rohani, mustahkan roh jahatnya gitu. Ya biasanya kalau itu sih 3 kali Pak, kalau sekali biasanya agak lambat itunya prosesnya. Gunakan kuasa rezeki atau kuasa salib suci, Master? Kalau untuk guna-guna kuasa salib ya paling kuatnya. Tapi pakai rezeki digabung sama rezeki juga bagus Pak. Iya. Terus satu lagi Grandmaster. Kalau afirmasi wajib kan kita lakukan 3 kali ya. Setiap ini kan setiap afirmasi kita lakukan 3 kali afirmasi. Terus gini, idealnya gimana, Grandmaster? Karena kan saya tiap pagi itu kan ikut ibadat dari katedral Malang dari jam 5:30 sampai jam 6 pagi lewat lah. Itu kan biasanya kalau jam 6 pagi kan kita booster. Tapi kan kalau sudah lewat langsung booster, apa kita ini afirmasi wajib dulu baru booster? Bisa langsung booster sih Pak. Kalau itu ya. Itu pas jam genep ya? Iya. Biasanya kan kalau kita ikut live streaming itu kan dari Malang itu biasanya lewat 5 menit atau 10 menit, jam 6 lewat 10 atau jam ini. Ya. Nah, itu kita kadang-kadang ragu-ragu booster dulu bisa apa booster dulu. Jadi afirmasi wajibnya baru setelah booster. Boleh. Nggak ada masalah ya, Master ya? Tidak ada masalah. Terima kasih, Master. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Ya, ini ada di chatting saya baca ada pertanyaan. Saya peserta baru. Maaf kok saya tidak lihat apa-apa saat inisiasi dan afirmasi. Saya perlu bagaimana ya? Tidak lihat apa-apa saat inisiasi dan afirmasi. Nah, itu kan berarti kan udah hubungannya sama mata ketiga. Nah, cara pakai mata ketiga seperti tadi, mesti santai ya. Santai, rileks. Nanti niatkan untuk melihat prosesnya, baru nanti pasti akan muncul proses itu. Ya, kalau nggak lihat apapun saat inisiasi afirmasi, nggak masalah. Tetap kuasa Tuhan tetap bisa mengalir sempurna. Cuman mungkin cara pakai mata ketiganya belum terbiasa. Jadi masih bingung apa sih yang dimaksud mata ketiga kan jadinya. Ibu Christine ya. Jadi seperti itu. Waktu inisiasi dan afirmasi tidak melihat apapun. Nggak masalah Bu, itu tetap sempurna. Kemampuan kiranya tetap sempurna. Cuma nanti untuk cara melihatnya nanti dilatih gitu. Melihat dengan mata ketiga dilatih, yaitu cukup duduk santai, mata tutup, niatkan melihat aura gitu. Nah, itu tunggu sekitar 1-2 menit, nanti muncul di pikiran, semacam kayak pikiran gitu ya. Semacam kayak telepati, bentuk aura kayak apa gitu. Caranya seperti itu. Ya, selesai. Baik, untuk
Zoom malam ini saya kirim sampai di sini dan sampai ketemu besok malam. Selamat malam. Selamat malam, Grandmaster. Terima